Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Jakarta dan seluruh penonton yang Bapak hormati. Kali ini dalam materi Al-Islam kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang mana sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya adalah Idul Kurban, ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah kita harus melaksanakan saum Arafah. Yang mana sebagaimana dalam hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yauma Arafatin ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiru as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Wasyamu yauma Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiru as-sanata allati qablahu." Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya yang pertama adalah ibadah bisa menghapus dosa. Jadi dengan melaksanakan saum Arafah itu akan menghapus dosa kita yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan saum Arafah dan saum Asyura atau 10 Muharram itu menghapuskan setahun yang lalu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya dengan melaksanakan ibadah dapat menghapus dosa. Apakah dengan saum saja? Tidak. Dengan ibadah yang lain. Seperti sholat Jumat, ya. Dalam hadis nyatakan al-jum'atu li jum'ati kafaratun. Jumat 1 sampai Jumat yang akan datang adalah sebagai penghapus dosa. Jadi seluruh ibadah itu adalah bisa menghapuskan dosa yang kita pernah lakukan. Yang kedua adalah bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia pasti tidak luput dengan namanya dosa. Orang berbuat dosa itu sangat mudah, sangat gampang. Kita ngumpul-ngumpul lalu kita ngomongin orang lain, gibah, itu sebutkan dosa. Atau yang lainnya. Nah, lalu dengan Idul Kurban juga, ya, ada sebuah hadis yang kedua adalah larangan bagi yang kurban memotong rambut dan memotong kuku. Hadis riwayat Muslim, man kana lahu dibhun yadbahuhu fa idza uhilla hilalu Dzulhijjah fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkurban. Meskipun hadis ini larangan, ya, tapi tidak menunjukkan pada pengharapan, ya. Karena Allah tidak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan kepada nabinya, ya. Nah, kesimpulannya adalah hadis ini menunjukkan tentang disunahkan bagi yang kurban tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Lalu dimakruhkan. Nah, dimakruhkan bagi yang kurban tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Jadi hukumnya adalah makruh, ya. Kalau dilakukan itu mengurangi tentang keutamaan dalam melaksanakan Idul Kurban itu sendiri. Nah, bagaimana bagi yang tidak kurban? Bagi yang tidak kurban dipersilakan, ya, untuk memotong rambut dan memotong kuku. Lalu selanjutnya adalah takbiran. Nah, takbiran itu terbagi dua, ya. Ada takbiran Idul Fitri, ada takbiran Idul Adha. Nah, kalau takbiran Idul Fitri dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya karena Sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumil fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiya as-salata fa idza qudiya shalah qata'a at-takbir. Nabi SAW biasa keluar hendak salat hari raya Idul Fitri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai salat hendak dilaksanakan. Ketika salat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari takbir, ya, bertakbir. Ini menunjukkan bahwasanya takbir Idul Fitri itu waktunya sangat singkat, ya. Dari kapan? Yaitu ketika di waktu pagi, ketika kita ingin pergi melaksanakan sholat Idul Fitri sampai dengan sholat Idul Fitri itu akan dilaksanakan. Nah, kebiasaan kita berbeda, ya. Dari mulai maghrib, ya, itu udah takbiran, ya, bahkan ada namanya takbir keliling dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua adalah Idul Adha. Kapan takbirannya Idul Adha? Yaitu bagi orang yang tidak berhaji dilakukan mulai dari sholat subuh pada hari Arafah, yaitu pada tanggal
9 Zulhijjah hingga waktu asar hari tasyrik terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau Idul Adha itu takbirannya kapan? Yaitu pada waktu subuh tanggal 9 Zulhijjah, ya. Nah, hingga waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ada 4 hari, tanggal 9, 10, 11, 12, ya, dan 13, ya. 9, 10, 11, 12, 13. Oh, maaf, jadi 5 hari. Nah, ya. Nah, apakah Rasulullah SAW takbiran dengan naik unta berkeliling? Tidak, ya. Berbeda dengan masyarakat sekarang. Banyak orang yang melaksanakan takbiran dengan mengendarai mobil, motor, ya, mobil bak dan membawa alat tabu dan sebagainya. Ini menyalahi syariat, ya. Padahal takbiran adalah merupakan sebuah ibadah, ya. Ibadah bukan untuk main-main, ya. Lalu selanjutnya adalah sholat Id. Nah, sholat Id, ya, itu berbeda dengan sholat subuh. Nah, pertama takbir. Takbirnya itu adalah di sini diriwayatkan dari hadis Abu Daud, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu badahuma kiltahima. Artinya adalah takbir salat pada salat Idul Fitri berjumlah 7 takbir dan pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua dan membaca ayat Al-Qur'an setelah takbir pada keduanya. Ini menunjukkan bahwasanya takbir pada salat Id itu adalah rakaat pertama 7 dan rakaat kedua adalah 5. Bagaimana caranya? Nah, ketika kita takbir ihram, Allahu Akbar, itu sudah kehitung satu takbir. Ditambah dengan tambah 6 kali lagi, jadi 7. Lalu yang rakaat keduanya, ya, setelah kita bangun dari sujud, ya, Allahu Akbar, itu sudah dihitung satu. Tinggal ditambah 4, jadi jumlahnya adalah 5. Lalu di mana kita sholatnya? Yaitu di lapangan, ya. Sebagaimana hadis sebelumnya tadi saya jelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu keluar menuju ke musola, yaitu lapangan. Sebagai bukti lagi adalah kalau yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, di Madinah itu ada namanya masjid. Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, meskipun masjidnya itu kecil, ya, dan sekarang sudah tidak dilaksanakan lagi sholat di tempat masjid itu. Itu dibangun ketika zaman Umar bin Abdul Aziz. Kenapa Abdul bin Aziz itu membangun masjid itu? Itu untuk mengenang Rasulullah SAW ketika sholat Id itu di lapangan tersebut. Maka dibangun masjid, ya, atau dibangun masjid tersebut, ya, untuk mengenang, ya, mengenang Rasulullah melaksanakan sholat Id. Lalu setelah kita takbir, ya, kurban. Nah, kurban itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, ya. Begitu juga sholat Idain itu disyariatkan pada tahun 2 Hijrah, ya. Jadi setelah Rasulullah hijrah, ya, tahun kedua disyariatkan namanya kurban dan disyariatkan namanya sholat Id, dua Idul Fitri, sholat Id yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Meskipun kurban itu dilaksanakan ketika zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, Bapak tidak akan berceritakan kurban ini, ya, tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan adalah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka mampu mengorbankan dirinya, ya, untuk menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengorbankan anak kesayangannya yang sama ini tunggu-tunggu, dan Nabi Ismail dia pasrah tunduk, ya, patuh terhadap perintah Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang oleh Allah diperintahkan untuk berkorban, ya, bukan merupakan seperti Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, tetapi dengan hewan kurban, ya. Banyak di antara kita yang mampu berkorban tapi tidak bisa berkorban, ya. Kalau sekarang zamannya lagi musim sepeda, pada banyak orang beli sepeda, ya. Bahkan ada sepeda seharga kambing, seharga sapi, bahkan lebih pada itu, tetapi ketika waktu kurban mereka pura-pura, ya, pura-pura tidak tahu, ya. Maka mereka sibuk beli apa? Beli arang dan beli tusukan. Nah, seakan-akan mereka, ya, tidak mau berkorban pada Allah SWT, Rasul telah mengancamnya, ya. Man wajada minkum sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan waktu keluasan rezeki pada waktu kurban dan dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati musala kami, tempat salat kami. Ini menunjukkan bahwanya apa? Bahwasanya orang yang berkorban, orang yang mampu berkorban dan dia tidak berkorban percuma melaksanakan sholat, ya. Nah, lalu selanjutnya adalah eh, apa sih yang boleh dikorbankan? Ya, ada 3 kategori yang harus dikorbankan. Yang pertama adalah onta, sapi, dan kambing. Jadi kategorinya, onta sejenisnya, sapi sejenisnya, dan kambing sejenisnya. Ya, bagaimana kalau ada orang nggak punya onta, nggak punya sapi, nggak punya kambing, dia punya ayam, dia mau korbankan ayam, apakah termasuk korban? Tidak, ini tidak termasuk kategori. Ya. Lalu selanjutnya adalah tentang umur, ya, saat hewan kurbannya. Yang pertama adalah usia, ya.
yaitu musinah. Apa itu musinah? Yaitu onta yang umur 5 tahun masuk ke 6 tahun, sapi umur 2 tahun masuk ke 3 tahun, dan kambing umur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Nah, ya kalau di apa, diartikan bebasnya adalah ya unta umurnya 5 tahun lebih, sapi umurnya 2 tahun lebih, atau kambing umurnya 1 tahun lebih. Nah, lalu kalau kita mendapatkan yang pertama, ya boleh yang jadaah, ya unta yang masuk ke umur 5 tahun, atau sapi umur ke 2 tahun, atau kambing yang umur ke 1 tahun. Nah, ya maksudnya apakah kalau setiap kambing yang baru lahir boleh diterbangkan? Tidak bisa, ya. Maksud di sini adalah yang kira-kira umurnya mendekati 1 tahun, ya kira-kira mungkin 11 bulan dan sebagainya. Oleh karena itu, maka setiap kambing, sapi, onta ketika lahir harus dicatat, ya. Harus dicatat, ya. Kalau orang itu dicatat di Dukcapil, ya kalau kambing, sapi, onta ketika lahir ya dicatat di tukang kambingnya, ya. Biar untuk mengetahui syarat tentang usia kurban ini, ya. Lalu adalah eh, yang ada dalam hewan kurban tersebut. Nah, yang B-nya yang ada dalam hewan kurban tersebut. Yang pertama tidak buta, ya. Nah, tidak buta, ya, tidak buta sebelah maksudnya, ya, picak gitu. Nah, tidak boleh. Nah, yang kedua sakit, hewan kurbannya sakit. Contohnya sapi batuk, oho oho. Nah, apakah boleh dikorbankan? Tidak boleh, ya. Lagi sakit nggak boleh dikorbankan. Atau kambing meriang, panas dingin dan sebagainya, nggak boleh. Apalagi sekarang musim corona, ya. Takut dia kena COVID-19. Nah, kenapa tidak boleh dikorbankan? Takutnya hewan yang sedang sakit itu mengandung virus yang akan menularkan pada manusia yang mengkonsumsi dagingnya. Yang ketiga adalah tidak pincang, ya. Ada kambing naik apa bawa tongkat gitu pincang, nggak boleh dikorbankan, ya. Yang keempat adalah tidak lemah kakinya dan kurus. Nah, ada sapi ngesot jalannya, kurus lagi, ya gopar. Itu nggak boleh, ya. Gopar itu goreng parab, ya. Nggak boleh dikorbankan. Lalu yang kelima adalah tidak bertanduk sebelah, tanduknya sebelah gitu, ya. Patah satu, nggak boleh, ya. Yang keenam tidak boleh berkuping sebelah, ya. Kupingnya ada sebelah, nggak boleh juga. Yang ketujuh cacat pada kupingnya, rawing, ya. Kupingnya ada dua, tapi rawing satu, ya. Mungkin dia pakai anting, lalu antingnya mungkin sobek, ya. Akhirnya rawing apa kupingnya, nggak boleh dikorbankan juga. Lalu cacat ekornya, buntung ekornya. Nah, ini juga nggak boleh dikorbankan. Ya, mungkin saja ketika masih apa, ketika itu ya yang punya hewan kurbannya, apa yang punya kambing atau sapinya ini pengen sop buntut, lalu dibuntungin ya buntutnya untuk dibuatkan sop. Nah, ini nggak boleh, ya. Ketika dikorbankan nggak boleh kalau buntutnya potong, buntut buntung. Yang kesembilan adalah apa hidungnya tidak terpotong, ya. Kalau hidungnya terpotong tidak boleh dikurbankan, ya. Beda dengan pesek, ya. Kalau pesek masih ada hidungnya, ini kepotong hidungnya nggak boleh, ya. Yang ke-10 adalah matanya rabun, ya. Kambing jalannya ya nggak tahu ya mana makanan mana minuman gitu ya, atau jalannya nabak-nabak gitu ya. Nah, itu nggak boleh, berarti matanya rabun. Yang ke-11 adalah hilang kuping dua-duanya, nggak punya kuping dua-duanya, mungkin cacat dan sebagainya, ini nggak boleh, ya. Lalu selanjutnya adalah siapa yang boleh memakan daging hewan kurban, ya. Yang boleh memakan daging hewan kurban adalah pertama adalah orang yang berkurban, ya. Ya, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Ya, apabila telah rebah, telah selesai, ya, apa telah selesai dikorbankan, maka makanlah dari sebagian dagingnya itu, ya. Nah, lalu takranya bagaimana? Ya, takranya bebas silakan. Ya, ada mengatakan 1/3, ya, dikasihkan dengan hibah, ya. Rasulullah hibah tidak lebih daripada 1/3. Nah, ini adalah kias yang tidak nyambung gitu, ya, tidak mendasar sama sekali. Bebas silahkan, tetapi harus perlu diingat bahwasanya di hewan kurban itu ada hak-hak orang lain, ya. Jangan sampai kita makan semuanya. Nah, yang kedua adalah orang miskin. Nah, dalam surat Al-Hajj ayat ke-28 Allah SWT berfirman, "Fakulu minha wa'at'imu al-ba'isa al-faqiro." Makanlah sebagian daging kurban dan berikanlah kepada orang yang fakir. Nah, ini ya, bagi orang fakir miskin. Yang ketiganya adalah bagi yang qani dan mu'tar. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-36, "Fakulu minha wa'at'imu al-qani'a wal mu'taro." Makanlah sebagian dari daging kurban dan berikanlah kepada orang yang fakir yang tidak minta-minta dan orang fakir yang minta-minta. Qani itu orang fakir, orang yang miskin, tapi dia tidak berani minta-minta. Dan mu'tar adalah orang yang fakir dan miskin dan dia berani minta-minta.
Dan kalau kita melihat ayat ini, yang perlu kita perhatikan pertama adalah orang qani, ya. Orang yang dia butuh tapi malu untuk minta-minta. Mungkin kalau orang yang mu'tar, dia apa namanya, butuh dan berani minta-minta, ya, mungkin dia minta ke panitia si A, B, C, lalu kumpulkan laginya, bisa saja dia dapat 1 ember sebagainya. Nah, oleh karena itu, siapa yang tahu ini semua? Mungkin yang tahu adalah panitia kurban itu sendiri atau boleh bertanya kepada RT dan RW-nya, ya. Lalu selanjutnya adalah eh, kurban. Nah, untuk onta maksimal 10 orang, sapi maksimal 7 orang. Bagaimana kalau ada orang yang berkorban? Saya ingin berkorban 1 ekor onta, boleh silakan. Saya ingin berkorban 1 ekor sapi, boleh silakan. Maksimalnya untuk onta 10 orang dan sapi maksimal 7 orang. Saya mau korban sapi, ya, tapi ada 5 orang, boleh silakan. Sapi berlima, boleh silakan, ya. Nah, selanjutnya adalah eh, nah, bab kulit nih, bab kulit dan kepala, ya, kurang nih kepalanya. Nah, kulit dan kepala wajib dibagikan kepada mustahik kurban. Nggak boleh kita diberikan kepada orang yang, contohnya biasanya kalau di masyarakat kita bagi yang motong gitu ya, sebagai upahnya, nggak boleh. Wajib kita berikan kepada yang mustahik kurbannya. Ya, untuk menghindari dari tidak kemanfaatan, kalau kita potong-potong kayak kulit gitu, kalau direbus 1 minggu aja masih keras dan sebagainya, kita tentukan saja berikan tadi kepada musaik kurban, contohnya nih ada 10 orang diberikan kulit. Nah, silakan kepada mereka 10 orang itu. Ya, adapun yang 10 orang ini apakah mau dipotong-potong silakan, mau dijual silakan. Nah, itu ya, wajib dibagikan bukan sebagai upah, ya. Lalu selanjutnya adalah eh, waktu berkurban. Nah, mengenai waktu menyembelih kurban dijelaskan dalam hadis berikut, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhahaba qabla salat fa innama dhahaba li nafsi wa man dhahaba ba'da salat faqad tamassa nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Artinya adalah dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih setelah salat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan telah melakukan sunnah kaum muslimin. Artinya apa? Ketika berkurban tuh jangan sembarangan, ya. Mentang-mentang udah tanggal 10, ya, habis maghrib kita potong, biar nanti ketika habis sholat kita bagikan, nggak boleh, ya. Jadi mengenai waktu kurbannya itu adalah setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Lalu kapan waktunya? Ya, dari hadis Jubair bin Mut'im dijelaskan bahwasanya ayat mutasyrik kullaha dabhun. Setiap hari tasyrik adalah penyembelihan. Hadis riwayat Ahmad. Artinya apa? Ini diberikan keluasaan. Ya, kalau kita tidak bisa untuk kurban tanggal 10, boleh di hari tasyrik. Yaitu tanggal berapa? 11, 12, 13, ya. Lebih mana utamanya kurbannya tanggal 10, apa tanggal 11, 12 atau tanggal 13? Dalam hadis ini tidak dijelaskan mana lebih utama, ya. Nah, terus selanjutnya adalah catatan nih. Cara menyembelih kurban. Pertama adalah menghadap kiblat. Ya, ada hadisnya, tapi hadisnya adalah doif. Ya. Yang kedua adalah bacaan menyembelih kurban adalah Bismillahi wallahu akbar. Nah, lalu tentang ayat, ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Daging-daging onta dan darahnya sama sekali tidak akan sampai kepada keridhaan Allah SWT, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita melaksanakan kurban itu atas dasar takwa, bukan atas dasar ria dan sebagainya, ya. Takwa itu apa? Yaitu tunduk patuh terhadap apa yang Allah syariatkan pada kita semuanya, ya. Lalu setelah itu ya kita serahkan, ya. Kalau kita serahkan perintah, kita serahkan. Nah, lalu kita berdoa kepada SWT, Allahumma taqabbal minna innaka huwas samiul alim. Ya Allah, terimalah kurban dari kami, sungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui, ya. Eh, Demikianlah, ya, tentang fikih kurban ini. Semoga bermanfaat, ya. Mohon maaf jika kesalahan, ya. Tutup dengan doa, dengan tutup yang sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.